Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Widodo. Saya dari R12. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 22 tentang impor, bendaharawan, dan industri tertentu. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dengan CRS. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenal PPh pasal 22 impor. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2004 tentang pajak penghasilan, PPh 2 impor merupakan bentuk pemotongan pajak oleh satu pihak terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang impor. UU ini juga menyebutkan bahwa objek pajak yang dimaksud adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Tarif PPh pasal 22 impor bervariasi tergantung pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Namun untuk khusus tarifnya, PPh pasal 22 impor adalah sebagai berikut. Jika menggunakan angka pengenal importin atau API, maka tarifnya adalah 2,5% dan dikalikan dengan nilai impornya. Jika tidak menggunakan API, maka tarifnya 7,5% dan dikalikan dengan nilai impornya. Tidak termasuk impor yang tidak dikuasai, maka tarifnya adalah 7,5% dikalikan dengan nilai lelangnya. Kemudian yang kedua, apa itu PPh bendaharawan? PPh pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan PPh pasal 22 ketika orang pribadi atau badan usaha melakukan penjualan barang ke instansi pemerintah. Mekanisme pengenalnya telah dipungut oleh bendahara. Pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan atas penghasilan yang diberikan sehubungan dengan pembelian barang. Adapun yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 bendaharawan adalah bendahara pemerintah atau KPA, kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kemudian bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UB. Kemudian bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau suatu kerja kementerian negara atau lembaga. KPA ada penjabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau PLS. Kemudian contoh penghitungan cara PPh 22 dan bendaharawan bisa dilihat di slide yang telah saya tampilkan seperti caranya. Maka hasil akhirnya adalah PPh pasal 22 1,5% dikalikan 20 juta yaitu 300. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang PPh pasal 22 industri tertentu. Termasuk pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir tertentu yang merupakan pembelian barang-barang berbasis kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Pasal 1 ayat 1 hukum PMK 34 garis PMK 010 garis 2017. Contoh industri atau eksportir sebagai pemungut PPh pasal 22 ini adalah 1. Eksportir kayu manis,
Kedua, eksportir pala. Ketiga, industri Bollywood. Keempat, ada industri pengangkutan, perkebunan kelapa sawit. Kemudian yang keenam, perkebunan tembakau. Yang ketujuh, perkebunan kelapa. Baik, selanjutnya untuk mekanisme pemungutan PPh pasal 22 industri tertentu adalah tarif PPh pasal 22 industri tertentu atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur adalah 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Baik, selanjutnya yang kedua adalah pemungutan PPh. Ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Kemudian yang ketiga, besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada yang memiliki NPWP. Kemudian yang keempat, saat terutang PPh pasal 22 adalah pada saat pembeliannya. Kemudian yang kelima adalah pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan pasal 22 minimal rangkap 2, yaitu lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, dan lembar kedua adalah arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.